Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agung 21 Hunting ya. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu stay dengan konten-konten saya ya. Semoga konten-konten saya selalu bermanfaat dan berguna untuk sahabat semua. Banyaknya pertanyaan yang masuk membuat saya ingin mengangkat konten ini kembali ya. Berarti saya rasa dengan konten-konten yang sebelumnya yang sudah pernah saya buat itu masih belum berhasil ya, masih belum berhasil untuk mengedukasi sahabat semua ya. Banyak pertanyaan yang masuk, misalnya Mas, saya menggunakan output 1800 PSI, nanti per hammernya sama per valve-nya Misumi cocoknya warna apa ya, pertanyaannya. Terus pertanyaan yang selanjutnya adalah, Mas, unit saya Moser OD 27, 28, 32, 38, yang cocok per valve-nya warna apa ya. Terus pertanyaan yang lain-lain yang serupa pun banyak. Jadi sahabat semua, saya ingatkan kembali, dengan unit yang sama, dengan settingan output yang sama, laras yang sama, itu pun untuk per valve dan per hammer tidak menutup kemungkinan sama pun hasil akurasinya tidak akan sama. Paham ya? Jadi artinya unitnya sama, setelan semuanya sama, kita bikin sama rata, itu pun hasilnya untuk akurasinya tidak akan sama. Saya kok jelek pakai kayak gini ya. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya adalah untuk per valve dan per hammer itu semuanya menyesuaikan dalam artian kita memang harus membuat sebuah riset sendiri terhadap unit kita ya, apabila memang ingin benar-benar unit kita itu bisa tampil maksimal gitu. Cara menentukannya bagaimana? Jadi menentukannya itu yang pertama adalah kita harus memilih dulu per valve. Kalau saya seperti itu, menentukan dulu per valve, baik itu per valve warna biru muda, krem, atau kode WL, WH, WM ya. Itu semua ditentukan dari per valve. Kalau saya seperti itu. Jadi dari valve dulu, dan saya harus meyakinkan benar-benar di bagian valve itu benar-benar presisi. Pernah saya bahas sebelumnya ya, untuk presisian valve ya. Caranya bagaimana supaya per itu ketika bergerak dia tidak bengkok, dia tidak lentur ke kanan, lentur ke kiri, dia harus benar-benar presisi. Terus kekuatan per di valve dia tidak boleh terlalu menekan ya, cukup menekan secukupnya. Terus bagian penampang harus benar-benar presisi ya, itu di bagian valve. Itu yang mendukung per valve supaya bekerja atau berfungsi secara maksimal. Nah setelah itu baru kita menentukan per hammer. Per hammer nanti ini masih banyak juga kaitannya dengan langkah hammer, berat hammer ya. Terus kalau memang arahnya untuk small game ya, kita memang harus punya takaran ya, atau kita harus punya tujuan unit kita nanti arahnya mau kemana. Jadi apabila nanti memang tujuannya untuk small game, kita bikin medium game, nah itu untuk per valve dan per hammernya harus kita sesuaikan dengan speed yang kita kehendaki. Apabila speednya tidak mencapai, bisa mengganti dengan per hammer yang lebih keras dari sebelumnya. Memang perlu riset, perlu percobaan. Untuk small atau medium game, patokannya kalau versi saya, versi saya untuk warna per hammer, jadi dia bisa setingkat lebih rendah di bawah, bisa setingkat lebih tinggi di atas, atau sama persis dengan per valve. Maksudnya bila valve itu krem, bisa saja untuk small atau medium game itu per hammernya krem juga, bisa juga biru muda, bisa juga oranye. Itu untuk small dan medium game. Nah, nanti disesuaikan lagi dari langkah hammer. Kalau misalnya masih belum tepat, kita bisa coba merubah langkah hammer. Misalnya bisa diperpendek, bisa diperpanjang. Untuk small dan medium game sering saya temui untuk terbaiknya adalah 7 mili sampai 1,5 cm untuk langkah hammernya. Untuk warna per hammernya tadi sudah saya bahas,
yaitu tadi kalau per valve-nya krem, bisa per hammernya juga krem, bisa juga biru muda, bisa juga warna oranye ya. Kalau arahnya untuk big game, ini kita bahas masalah pernya saja ya, belum masalah ruang tampung, terus transfer, terus laras, itu belum kita bahas ya. Kita membahas untuk bagian per. Untuk big game saya sering gunakan 1 tingkat di atasnya dari per valve atau 2 tingkat di atasnya dari per valve. Kalau 3 tingkat di atasnya saya rasa justru malah kurang efektif, karena apa ya, untuk settingannya akan lebih susah. Jadi apabila tujuannya untuk big game, misalnya per valve-nya warna krem, gunakanlah per hammernya itu bisa oranye, bisa kuning ya, mentok-mentok biru tua. Untuk langkah hammer biasanya untuk big game terbaiknya dari 1 cm sampai 2,5 cm ya. Tapi itu tergantung unit, tidak bisa semua unit itu sama. Misalnya walaupun itu sama-sama unit Moser atau sama-sama unit Bocap dengan merek yang sama, belum tentu settingan yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Jadi sahabat semua memang perlu yang namanya reset apabila ingin unitnya dirasa sempurna atau mendekati sempurna atau tampil maksimal. Kalau memang dirasa sulit, makanya itulah berfungsinya jasa setting. Makanya sahabat semua, saya ingatkan kembali bahwasannya yang namanya nyeting unit itu tidak gampang, tidak mudah. Semua perlu riset. Tapi banyak sekali sahabat semua, alhamdulillah saya ikut berbangga hati. Banyak yang menyampaikan kepada saya, artinya dengan video-video yang jelek dari saya dapat merubah beberapa pola pikir sahabat. Itu dari curhatan sahabat-sahabat juga. Artinya berguna dan berani untuk bereksperimen, karena unit-unit kita juga rusak-rusak ya punya kita juga. Jadi memang harus dicoba. Untuk jasa setting itu sendiri, makanya kalau kita nggak nyoba nyeting sendiri, kita nggak akan tahu bagaimana kerumitan menyeting tersebut. Kalau tukang setting, otomatis dia punya banyak spare part yang dia stok. Misalnya seperti saya, kalau saya coba pakai biru muda nggak cocok, saya coba lagi dengan warna yang lain. Nggak cocok, saya coba lagi dengan warna yang lain. Belum lagi nanti saya potong, belum lagi dipotong lagi, akhirnya per itu tidak bisa dipakai. Itu udah sesuatu yang apa ya, lumrah lah sebagai penyedia jasa setting. Jadi seperti itulah kerumitan untuk menyeting tersebut. Tidak semudah untuk membalikan telapak tangan, tapi tidak ada salahnya dengan saya berbagi ini. Semoga sahabat semua tidak terlalu banyak kesalahan ya, mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Oke sahabat semua, untuk masalah per hammer dan per valve, semoga tidak ada lagi pertanyaan yang apa ya, yang terlalu umum lah ya. Kita harus lebih ke depan lagi, harus lebih maju lagi dalam berpikir. Itu hanya gambaran saya. Barangkali sahabat semua yang lainnya ya menemui ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ini, mungkin yang lebih paham, bantu sahabat yang lainnya di kolom komentar juga ya. Karena konten kita di Agung 21 Hunting masih dengan topik yang lama ya, dengan playlist yang sama. Kita diskusi dalam komentar, sharing, berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Sahabat semua, terima kasih sudah menyaksikan. Wasa, salam dari 21 Hunting, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.